Halo guys, daripada gabut seperti ini, mau buat video itu bingung temanya apa. Kebetulan saya ini kan tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya ini ingin membuat sebuah konten di mana saya ini akan belajar bahasa Inggris dan target saya bisa lancar bahasa Inggris. Ya setidak-tidaknya itu paham lah bahasa Inggris itu 1 tahun ke depan. Nah, bagaimana caranya? Ya akan saya upload setiap saya belajar, hasil saya belajar di video ini, di akun ini. Dan metode yang akan saya gunakan untuk mempelajari bahasa Inggris tersebut tidaklah seperti apa yang di sekolahan-sekolahan, tidaklah seperti apa yang di les-les. Kalau seperti itu metodenya kan harus belajar grammar dulu ya. Kalau belajar grammar dulu itu pusing. Saya belajar grammar tidak paham-paham. Jadi metode yang saya lakukan itu ya niru saja seperti bayi-bayi di Inggris, bayi-bayi di Amerika itu kan tidak belajar grammar, tapi dia itu selalu mendengar, dan teringat. Nah, menjadi sebuah kumpulan kosakata di mana kemudian ia akan bisa sendirinya. Yang akan saya pelajari ya seperti itu, yaitu dengan menggunakan metode bayi. Daripada gabut ya mending membuat sebuah percobaan lah, barangkali mungkin nanti bisa berhasil. Jujur saja saya ini belum bisa bahasa Inggris benar, paling mungkin ya cuma dasar-dasar saja, selebihnya itu belum bisa sama sekali. Oke guys, langsung saja. Yang pertama adalah perkenalan. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, yang harus disebutkan pertama adalah nama. Cara memperkenalkan nama kita itu yang simpel-simpel saja, jangan terlalu ribet. Nah, saya kan Iskandar. Nah, berarti ketika kita, misal saya ingin mengenalkan nama saya kepada orang, cuma seperti ini saja, simple saja. I am Iskandar. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang lumrah, ini yang umum, sering digunakan untuk memperkenalkan diri. Ini yang kedua. My name is Iskandar. Tapi kalau orang Inggris atau orang Amerika ketika mengucapkan kata-kata seperti itu, biasanya itu bergabung itu tulisannya. Jadi yang tadinya my name is itu digabung jadi my name is. Kemudian selanjutnya adalah kita memperkenalkan kita ini sekarang umurnya berapa. Nah, cara agar mereka paham kita ini sekarang umur berapa itu simple saja, jangan terbelit-belit. Nah, cuma yang simple saja. I'm 24 years old. Seperti itu saja. I'm 24 years old. Nah, yang penting mereka paham, walaupun bahasa Inggris kita belepotan, yang penting mereka paham. Seperti orang-orang luar kalau ngomong bahasa Indonesia kan nadanya itu masih kecampur-campur sama mereka kayak gitu. Nah, jadi bahasa Inggris yang penting itu mereka bisa paham seperti itu, nggak perlu terlalu bagus grammarnya, yang penting mereka paham lah. Nah, tujuan bahasa kan itu untuk bisa berkomunikasi, intinya itu seperti itu. Kemudian setelah umur, kemudian kita tunjukkan tempat tinggal kita di mana agar mereka paham kita itu tinggal di mana, maka bahasa Inggrisnya seperti ini. I live in Indonesia. I live in Indonesian. Biasanya kalau Inggris kan seperti I live in Indonesian. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tempat tinggal, kemudian mungkin mereka kepo tentang di mana kita lahir. Nah,
ya kita jawab saja bahasa Inggrisnya lahir itu apa. Kalau tidak tahu kita cari di Google, itu untuk kumpulan kosakata. Kosakata itu yang simpel-simpel saja. Kosakata di Google cari, kita tulis, kita hafalkan. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat mereka paham lahirnya kita di mana, tinggal jawab saja I was born, daerah aku di mana, misalnya Banyumas, I was born in Banyumas. Seperti itu aja. Dicari saja di Google, itu aku lahir di Banyumas, pasti ditulis di Google bahasa Inggrisnya seperti itu, I was born in Banyumas. Kalau ini tutor ya, kalau ini penelitian saya ya. Jadi kalau ingin menerjemahkan di Google itu jangan satu kalimat runtut, tapi per kata per kata. Misal saya mau makan, jangan kalau menerjemahkan di Google itu saya mau makan di tempat ini, kemudian bersama ini, lalu setelah makan kita pulang naik mobil. Jangan semuanya langsung diterjemahkan, tapi kita potong per kalimat saja. Seperti saya mau makan, maka tulis saja di Google saya mau makan, maka nanti muncul arti dalam bahasa Inggrisnya I want to eat. Seperti itu. Jadi ya per kalimat saja yang bisa dipahami. Itu kalau mau belajar lewat Google. Belajar bahasa lewat Google sebenarnya itu ya mudah. Sebenarnya juga bisa memahamkan, tapi kan untuk pelafalan kata itu kita juga perlu mendengar, perlu membaca, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah profesi. Misal kita ini masih belajar ya, yang yang simpel-simpel saja, kita cari di Google, kita tulis saya pelajar. Maka terjemahnya itu pasti artinya itu seperti ini, I am a student. Satu kalimat seperti itu saja itu sudah bisa membuat mereka orang Inggris itu paham kalau kita ini pelajar. Jadi tidak perlu repot-repot untuk memahamkan mereka. Yang penting mereka paham. I am a student. Ada A-nya di depannya. I am a student. Mereka paham. Misal kita seorang guru, I am a teacher. Mereka paham. Udah. Yang penting yang simpel-simpel saja. Seperti ini. Kemudian hobi. Hobi itu adalah sesuatu yang kita sukai. Bahasa Inggrisnya suka kan like. Berarti kalau kita suka membaca ya cuma cari di Google arti membaca itu apa. Misal artinya reading, ya memang reading, membaca. Berarti I like reading, seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak suka membaca, kamu bisa menjelaskan kepada mereka I don't like reading. Saya tidak suka membaca, seperti itu. Intinya belajar itu untuk ya bisa berkomunikasi sewajarnya saja. Itu untuk umum lah biasa, tapi untuk khusus kaum terpelajar kalau ingin menjadi guru atau apa ya juga harus sekolah, harus kuliah, juga harus dimatangkan lagi grammar-grammarnya. Tapi kalau hanya sebatas untuk pengetahuan ya seperti ini saja modelnya, yang simpel-simpel saja gitu.